Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diperkenalkan nama saya Mbak Eva. Saya akan menjelaskan pelajaran fisika kelas 8, babnya tentang cahaya dan alat optik. Jadi kita akan membahas cahaya dan alat optik. Nah, cahaya dulu atau beberapa saat yang lalu kalian kan sudah belajar tentang gelombang ya. Cahaya itu adalah termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya ini termasuk gelombang elektromagnetik. Karena dia itu gelombang elektromagnetik, maka dia itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia itu bisa merambat di ruang hampa. Cahaya itu bisa merambat di ruang hampa, misalkan ini ada matahari ya. Kemudian di sini ada Merkurius, Venus, Bumi. Misalkan di sini Bumi ya. Nah, matahari itu di sini tuh akan melewati ruang hampa sehingga dia itu memasuki ke Bumi. Jadi cahaya itu dapat merambat tanpa medium. Kemudian, nah cahaya itu punya kecepatan. Kecepatannya itu adalah jadi cepat rambat cahaya besarnya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi dalam 1 detik cahaya itu mampu merambat sebesar 300 juta meter. Kalian bayangkan ya, kalau misalkan 1 detik aja 300 juta meter. Boleh jadi cahaya yang kalian lihat sekarang itu adalah cahaya yang awal mulanya itu ada di Jakarta, misalkan kayak gitu. Nah, cahaya itu juga mengalami beberapa peristiwa. Jadi peristiwa yang bisa dialami oleh cahaya adalah yang pertama, dia mengalami pemantulan atau yang disebut dengan refleksi. Nah, dia itu cahaya dapat dipantulkan kalau dia melewati atau mengalami penghalang. Jadi kayak gini, misalkan nih ada cahaya, kemudian ini ada penghalang, tembok atau cermin, dia akan dipantulkan. Yang kedua, itu ada proses pembiasan. Pembiasan atau disebut dengan refraksi. Jadi yang disebut dengan refraksi ini, dia itu kalau misalkan nih ada air, kemudian kalian memasukkan sebuah pensil ke dalamnya, ke dalam air, yaitu pensilnya akan seolah-olah patah. Ini yang disebut dengan refraksi atau pembiasan. Kemudian ada difraksi. Difraksi itu pelenturan melalui celah sempit. Jadi, kalau misalkan kalian SMA melakukan sebuah percobaan ya, di sini itu ada sisi difraksi. Di sini itu ada celah. Di sini celah. Di sini celah. Di sini celah. Nah, ketika ada sinar laser yang menyinari celah difraksi, celah isi ini, dia itu akan terbentuk sebuah pola di dinding. Jadi polanya misalkan kayak gini, di mana jaraknya antara satu cahaya dengan cahaya yang lain itu adalah sama. Kemudian, yang keempat, dia itu dapat bersilangan tanpa saling mengganggu. Kemudian yang terakhir, dia itu dapat berinterferensi. Jadi, sesuai dengan sifatnya cahaya ya, cahaya kan dapat berinterferensi. Nah, kemudian ini kan peristiwa yang dapat dilakukan oleh cahaya. Selanjutnya itu adalah
perambatan cahaya. Cahaya itu dapat merambat menurut garis lurus. Jadi yang pertama itu cahaya merambat menurut garis lurus. Menurut garis lurus. Yang kedua, lintasan cahaya itu disebut dengan sinar. Jadi kalau misalkan kalian lihat sinar-sinar matahari ya, itu adalah lintasan dari cahaya. Kemudian posisi rambatan cahaya itu ada sejajar. Posisi rambatan itu ada yang sejajar. Kemudian ada konvergen. Jadi konvergen itu sifatnya akan mengumpulkan sinar. Kemudian yang terakhir itu ada yang divergen atau yang menyebarkan sinar. Nah, kalau misalkan yang mengumpulkan sinar, ini contohnya itu pada loop. Kalian pernah lihat film Toy Story ya? Di Toy Story itu ada boneka yang memakai penutup kepala. Dia itu memakai penutup kepala yang sifatnya itu cembung. Nah, dia itu kemudian ada sinar matahari yang melewati penutup kepala itu sehingga nanti ada tali yang bisa terbakar karena sifat dari ini penutup kepalanya dia itu bersifat seperti lensa cembung yang mengumpulkan sinar. Kalau sinarnya terkumpul, lama-lama dia akan terjadi percikan api. Kemudian, cahaya itu dapat membentuk dua bayangan. Jadi ada dua bayangan yang dapat dibentuk oleh cahaya. Yang pertama itu bayangan semu. Bayangan semu atau yang disebut dengan bayangan maya. Kalau maya itu berarti kata lainnya sekarang adalah semu. Kalau bayangan maya, dia itu dapat dilihat langsung oleh mata. Dapat dilihat oleh mata. Contohnya ya, ketika kalian bercermin, kalian melihat bayangan kalian, itu berarti bayangannya bersifat semu atau maya. Kemudian yang kedua itu bayangan bersifat nyata. Kalau nyata, jadi benda itu bersifat nyata, bayangannya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kebalikannya sama yang maya ya. Contohnya apa? Contohnya pada proyektor atau LCD. Kalau kalian misalkan tidak meletakkan sebuah layar di depan proyektor, dia itu kalian nggak akan bisa lihat bayangan dari proyektor. Kemudian pemantulan cahaya. Jadi ini lanjutan kayak tadi ya. Pemantulan cahaya ini, berkas cahaya itu bisa kayak tadi ya. Dia itu bisa divergen, menyebar, dia itu bisa sejajar, atau dia itu bisa mengumpul atau konvergen. Yang pertama, yang berkas cahaya divergen, yaitu berkas cahaya menyebar. Jadi yang disebut dengan menyebar itu, contohnya dia itu lilin. Lilin ya, ini ada lilin. Kemudian dia itu ada apinya. Nah, lilin itu, dia itu akan memancarkan cahaya yang sifatnya menyebar. Nah, cahaya ini disebut dengan divergen. Kemudian, berkas cahaya yang sejajar. Contohnya adalah pada lampu, sinar lampu, atau sinar lampu senter. Jadi kalau senternya yang terbaru atau yang bisa diatur, itu nanti dia hanya bisa, kalau misalkan di sini ada puterannya ya, senternya itu, dia akan
bisa memancarkan cahaya ke satu sejajar kayak gini aja. Jadi kalau misalkan lampu sinar senternya biasanya menyebar kayak gini, dia bisa diatur jadi cuma garis lurus. Yang ketiga, dia itu konvergen atau berkas cahaya mengumpul. Contohnya nih, ada sebuah loop. Seorang anak itu, atau Upin Ipin misalkan ya, Upin Ipin itu menggunakan loop untuk melihat jejak kaki. Nah, setelah melihat jejak kaki, dia itu di sini ada sinar matahari yang masuk. Sinar matahari masuk ke loop, kemudian dia itu dikumpulkan menuju ke satu titik. Nah, jadi misalkan titiknya di sini. Jadi, dia itu kayak yang tadi ya, saya jelaskan di film yang Toy Story tadi, dia bisa terbakar. Kalau misalkan dia terlalu lama. Nah, yang ketiga, ini kan sudah pemantulan cahaya yang tadi ya. Nah, sekarang itu yang hukum pemantulan cahaya atau macam-macam dulu ya. Macam pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua itu pemantulan baur. Pemantulan teratur ketika cahaya itu datang ke bidang yang datar. Jadi misalkan ini ada bidangnya, dia itu datar. Kemudian, dia itu ada cahaya, dia teratur. Karena cahaya ini datangnya pada bidang yang sama dan teratur, maka arahnya juga akan sama. Yang kedua ada pemantulan baur. Jadi ketika dia itu ada cahaya yang menembus atau dipantulkan ke bidang yang tidak rata. Jadi ini ya, ada cahaya yang ke sini, ke atas, kemudian ada yang jatuh di sini, dia ke bawah, ada yang di sini, kemudian ke sini. Karena pemantulan baur ini hasil pantulannya tidak rata, maka dia seperti ini gambarnya. Kalau yang teratur, dia itu datang ke bidang yang rata, maka dia seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau bisa disebut dengan mengikuti hukum Snellius. Nah, yang pertama itu yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang yang selanjutnya disimbolkan dengan I sama dengan sudut pantul. Yang selanjutnya disimbolkan dengan R. Jadi, kayak gini. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul pada satu bidang datar. Jadi di sini ada bidang datar. Kemudian dari bidang ini saya tarik garis tegak lurus. Nah, kayak gini. Kemudian sinar datang menuju titik sini. Kemudian dia akan dipantulkan. Ini sinar datang. Jadi ini sinar datang. Yang di sini adalah sinar pantul. Yang di sini garis normal.
Sinar datang garis normal sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jadi di sini tuh satu bidang datar. Kemudian sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi di sini ini ada sudut datang I. Kemudian sudut pantul yaitu sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Jadi segini ini adalah R. Nah, besarnya sudut datang I di sini pasti sama dengan sudut pantul yang R. Jadi ini penjelasan dari hukum pemantulan cahaya. Nah, kemudian pemantulan cahaya atau pembiasan cahaya itu kan bisa dilakukan oleh benda yang namanya cermin dan lensa. Kita mulai dulu ya yang dari cermin. Cermin itu kan bisa dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar, kita mulai dari cermin datar. Kalau misalkan nih, ada cermin datar, 2 cermin datar. 1, nih misalkan kamu melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini ada seorang anak yang dia itu pengen bercermin. Nah, antara 2 cermin datar ini membentuk sudut yang namanya alfa. Nah, kira-kira kalau ada seorang anak pengen bercermin, kira-kira berapa ya bayangan yang terbentuk? Jadi ada berapa wajah anak tersebut di cermin ini? Nah, itu bisa dihitung. Jadi kalau yang pertamanya cermin datar ya. Saya tulis dulu. Nah, kita itu bisa menghitungnya berapa banyak bayangan yang bisa terbentuk. Jadi N ini adalah banyak bayangan sama dengan 360 dibagi dengan sudut yang dibentuk dikurangi dengan 1. Saya kasih keterangan dulu ya. Jadi N ini adalah banyak bayangan. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk 360 derajat dan 1. Nah, kemudian cermin datar. Kalian tahu apa aja sifat-sifat dari cermin datar? Kalau kalian cermin di kaca biasa nih, apa yang kalian dapat lihat? Kalau kalian ngangkat tangan kiri, berarti yang terangkat di cermin itu tangan kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan, ya betul. Jadi kebalikan ya, kalau misalkan kalian ngangkat tangan kiri, maka yang terangkat di cermin adalah tangan kanan. Kalau kalian ngangkat tangan kanan, dia yang di cermin adalah tangan kiri. Maka sifat bayangan dari cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan yang terakhir adalah terbalik. Jadi bayangan tersebut maya karena dia itu ada di dalam cermin, kita bisa melihatnya. Tegak karena sama ya kayak kita, kalau kita berdiri maka bayangannya akan ikut berdiri dan tingginya sama. Kemudian terbalik kayak tadi ya, kalau kita angkat tangan kanan maka dia itu tangan kiri yang terangkat. Selain itu, dari cermin datar itu sifat bayangannya yang lain adalah jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Jadi kalau misalkan kamu berdiri sejauh 5 meter, maka kelihatannya di jarak bayanganmu juga pasti 5 meter. Kemudian yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung, dia itu bersifat mengumpulkan sinar. Jadi cermin cekung itu mengumpulkan sinar atau yang disebut dengan konvergen.
Karena dia itu mengumpulkan sinar, maka dia itu sifat-sifat bayangannya bisa saya gambarkan ya. Cermin cekung itu kan kayak gini. Jadi cermin cekung itu dia itu di tengahnya cekung. Yang garis-garis ini berarti cerminnya bentuknya kayak gini. Kemudian saya ambil di sini garis. Set. Ada titik yang namanya adalah titik fokus, disimbolkan dengan F, dan titik M atau jari-jari kelengkungan. Jadi kalau kamu mendapat tugas, kayak misalkan gambar cermin cekung kayak ini adalah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran di mana jari-jarinya adalah M. Kamu bisa menggunakannya pakai jangka sorong. Nah, jarak fokus dan M itu tidak sama ya. Besarnya fokus itu adalah setengah dari M. 1/2 dari M. Atau bisa disebut dengan jarak fokus besarnya adalah setengah dari jari-jari. Nah, orang-orang atau di buku biasanya jarak fokus ini disebut juga dengan titik api. Jadi, jarak fokus itu sama dengan titik api. Lagi. Kembali lagi ya, ke sini ya, cermin cekung. Sinar datang menuju ke cermin. Jadi, sinarnya ke sini. Sinar datang menuju ke cermin. Sini. Kemudian dia akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Jadi dia akan dipantulkan menuju ke titik fokus ke sini. Dia datang, terus dipantulkan ke fokus. Ini yang sifat yang pertama dari cermin cekung. Kemudian sifat pemantulan yang kedua dari cermin cekung, saya gambar lagi ya, jadi kayak gini. Sama ini F, M. Ini gambarnya harusnya sama ya. Kemudian kalau yang di sini, sinar datang menuju titik fokus, jadi dia itu datang ke sini. Menuju titik fokus, dari atas ke fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia ke sini, kemudian ke kanan. Itu yang sifat yang kedua. Yang terakhir sifat yang ketiga, itu kayak gini, fokus dan M. Kalau misalkan ada sinar yang dia itu datang menuju ke sumbu M atau ke sumbu kelengkungan, jadi misalkan dia datang ke sini, dia akan dipantulkan kembali melalui titik M itu lagi. Jadi dia itu sinarnya awalnya ke bawah, dia akan dipantulkan lagi ke atas. Itu yang sifat dari cermin cekung. Kemudian yang kedua itu ada cermin cembung. Kalau cermin cembung, dia itu berarti bersifat menyebarkan sinar atau yang disebut dengan divergen atau yang saya contohkan tadi seperti sinar lilin. Dia itu bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Ini dia itu juga punya sinar-sinar istimewa. Jadi kayak cermin cekung tadi. Kalau cermin cembung berarti bentuknya itu pasti kayak bulatan. Ini ya. Balikannya. Jadi kalau cekung, dia itu cekung di tengah. Kalau cembung, dia itu cembung. Jadi kayak gemuk dia.
Saya garis dulu ya. Di sini ada titik fokus dan di sini ada titik M. Sinar datang, jadi sinar datang itu dari daerah sini ya. Sinar datang menuju ke titik fokus, jadi dia itu sinarnya menuju ke titik fokus, ke sini. Kemudian dia itu kayak gini ya. Dia akan dipantulkan searah dengan garis kayak gini. Jadi dia itu seolah-olah menuju ke titik fokus, tapi dia segera dipantulkan lagi. Ini sifat yang pertama. Kemudian, yang sifat kedua. Ini gambarnya sama ya kayak di atas. Sinar datang, dia itu sejajar sumbu utama, jadi sekarang kebalikannya. Kalau dia datang sejajar, jadi kalau dia datangnya lurus kayak gini, dia akan dipantulkan, di mana pemantulannya itu harus lurus dengan fokus. Jadi kayak gini, kita samakan dengan jarak fokus. Ini. Sinar datang, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Di sekolah sudah sampai materi ini atau belum? Belum. Oh, belum ya. Kita lanjutkan lagi yang C. Sama kayak tadi. Jadi, kalau misalkan ada sinar datang, dia itu menuju ke sumbu tengah, jadi dia itu menuju ke sini, dari sini menuju ke tengah sini, dia akan dipantulkan lagi ke arah sumbernya. Jadi kayak gini. Dia datang, garis titik, kemudian dia itu dipantulkan lagi searah dengan garis datangnya. Ini adalah sinar-sinar yang terjadi atau yang terbentuk dari cermin cekung dan cermin cembung. Ini masih belum ada hitungannya ya, ini masih sekilas saja yang tentang cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian saya lanjutkan, kalau ini kan pemantulan, karena cermin itu pasti sifatnya adalah memantulkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu, dia itu sama kayak tadi ya, pemantulan. Dia mengacu pada hukum Snellius. Hukum Snellius. Jadi, hukum Snellius itu ada dua ya. Yang pertama, hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Kita mulai dari yang pembiasan cahaya gini ya. Kalau pembiasan cahaya itu cahaya merambat dari medium ke medium lain. Jadi ini cahaya merambat dari medium 1 ke medium lain. Contohnya ini ya. Kalau kalian misalkan melihat batu di dasar kolam, dari atas kamu melihat kolam tersebut itu sangat dangkal, tapi ternyata setelah kamu berenang di dalam kolam tersebut, ternyata kolamnya itu sangat dalam. Jadi itu namanya adalah pembiasan cahaya. Jadi dia merambat dari
medium satunya berupa cahaya, dan medium lainnya adalah berupa air. Nah, di hukum 1 Snellius, kita kembali lagi ke hukum 1 Snellius. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Jadi, sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kemudian begitu pula sebaliknya ya, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat dengan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi tinggal dibalik saja. Kemudian yang kedua ada hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius itu sinar datang garis normal. Garis normal. Sinar bias terletak pada satu bidang datar. Jadi ini kalau yang tadi kan pemantulan kalian sudah tahu ya. Jadi misalkan ini ada bidang. Sinar datang. Sinar datang ke sini. Kemudian garis normal dan sinar bias. Misalkan dibiaskannya kayak gini. Ini terletak dalam satu bidang datar. Kemudian yang kedua, perbandingan antara proyeksi sinar datang dan sinar bias sama panjangnya. Sehingga dia itu nilainya adalah tetap. Nah, karena dia itu perbandingan antara yang datang dengan yang dibiaskan itu adalah sama, maka dia itu disebut dengan indeks bias medium. Jadi ini perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada bidang pembias. Nah, kemudian karena indeks bias ini perbandingan proyeksi ini ya, jadinya sinar datang dengan sinar yang dibiaskan ini nanti hasilnya dibandingkan. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus NX sama dengan J per PX. NX ini adalah indeks bias medium C, bias medium X. Dia ini nggak punya satuan. Kemudian C itu adalah cepat rambat cahaya. Besar cepat rambat cahaya tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian Vx ini adalah cepat rambat cahaya di medium X. Satuannya juga meter per sekon. Jadi kalau pengen mencari indeks bias, maka 3 kali 10 pangkat 8 ini dibagi dengan Vx, cepat rambat cahaya di medium X. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantulan sempurna oleh zat optik. Jadi, suatu benda atau zat optik itu dapat mengalami pemantulan sempurna. Nah, syaratnya itu apa saja?
Yang pertama, sinar datang dari medium lebih rapat. Jadi ini sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Karena dia itu sinar datangnya mediumnya lebih rapat, berarti syarat yang kedua, sudut sinar datang. Sudut datang itu lebih besar daripada sudut batas. Di mana sudut batas ini adalah sudut yang menyebabkan sudut bias 90 derajat. Ini yang tentang pemantulan sempurna. Jadi ada syaratnya kayak ini ya. Syaratnya cuma ada 2. Dan juga sekarang ada yang namanya sudut deviasi. Ada namanya sudut deviasi. Sudut deviasi ini dia itu terjadi dari proses pembiasan di kaca atau intan. Jadi kalau misalkan intan atau prisma, dia itu bentuknya kayak gini ya misalkan. Ini prismanya 3D misalkan. Sinar datang itu menuju ke sini. Kemudian kalau ada bidang, kemudian dia ada garis titik-titik yang tegak lurus, yaitu namanya adalah garis normal. Kayak tadi. Dia akan dibiaskan, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, ini antara garis normal dengan sudut datang atau sinar datang ini disebut dengan sudut datang. Antara sudut bias dengan garis normal, jadi kalau ada garis yang tegak lurus dengan bidang ini namanya garis normal, maka dia ini adalah sudut bias. Nah, sebelum proses ini terjadi, dia itu terjadi pembelokan ya. Ini ada yang dia itu garisnya ada yang lurus, pakai kemudian ada lurus, kemudian dia itu di sini di titik tengah dia akan mengalami garis normal juga, tarik garis normal, kemudian di sini dia akan terjadi pemantulan. Jadi di sini ada pemantulan ya, ke tengah, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, sudut antara segitiga ini namanya sudut beta, dan yang ini adalah sudut delta. Di mana sudut delta ini ya, sudut delta ini besarnya adalah I ditambah R dikurangi beta. Jadi, sudut ini besarnya adalah sudut datang ditambah sudut pantul, sudut bias, dikurangi dengan sudut prisma. Ini yang sudut deviasi. Kita lanjutkan lagi ke pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Ada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel ini adalah kaca yang sangat tebal. Jadi, dia itu mengalami pembiasan 2 kali. Misalkan nih, kacanya kayak gini. Sinar datangnya ke sini. Kemudian, kita ambil lagi, kayak tadi ya, ada garis titik-titik atau garis normal. Ini berarti karena ada sinar datang dan garis normal, berarti ini adalah sudut I atau sudut datang. Kemudian sinar datang, dia akan dibiaskan misalnya kayak gini.
Nah, ketika dia dibiaskan, dia akan membentuk sudut bias. Jadi ini adalah sudut R. Kemudian, ini yang pembiasan pertama. Kita sekarang yang masuk ke pembiasan yang kedua. Pembiasan kedua, ini sebagai sinar datang. Jadi kita ambil garis titik-titik lagi. Ini sebagai sinar datang atau disimbolkan dengan I aksen. Dia akan dibiaskan ke sini misalkan. Nah, sudut antara garis normal dengan sinar bias ini adalah sudut pantul. Tapi ini sudut pantul yang kedua. Maaf, sudut bias yang kedua. Di mana di sini ada sesuatu yang spesial ya. Besar sudut I ini besarnya adalah sama dengan sudut biasnya. Dan sudut I aksen yang di sini besarnya adalah, maaf ini R aksen, dan besarnya I aksen di sini pasti besarnya sama dengan R. Jadi kalau di matematika kan ini ada sudut-sudut yang bertolak belakang ya. Jadi aksen besarnya sama dengan R, besarnya I sama dengan R aksen. Cuma gambarnya ini sedikit mencong sedikit. Nah, I ini adalah sudut datang pembiasan pertama. Yang R aksen ini adalah R dulu wes. R dulu ya ini. R ini adalah sudut sinar bias pembiasan yang pertama. Jadi ini sudut datang, ini sudut bias yang pertama. Kemudian I aksen itu adalah sudut bias di mana dia terjadi pada pembiasan kedua, dan yang R aksen adalah sudut, maaf keliru, ini sudut datang. Nah, sudut bias pembiasan kedua. Kalau yang I sudut datang, kalau yang R sudut bias. Nah, ini kan tentang sudah ada yang di kacapan paralel dan juga ada yang di prisma. Kita selanjutnya akan membahas yang pada